Seorang tokoh masyarakat sekaligus relawan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming ditembak orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Sampang, Madura pada Jumat 22 Desember pagi. Korban penembakan orang tak dikenal itu diketahui bernama Muara, 50 tahun. Korban ditembak saat sedang mengobrol dengan 3 orang temannya di depan toko pinggir jalan Desa Banyuates, Sampang. Dilansir dari Tribun Jatim, pelaku diduga berjumlah 2 orang. Saat melancarkan aksinya, pelaku berboncengan memakai sepeda motor. 2 orang tersebut memakai penutup wajah serta helm. Mereka bergerak mendekati korban kemudian melesatkan tembakan sebanyak 2 kali. Setelah tembakan dilesatkan, pelaku langsung kabur, sedangkan korban dilarikan ke rumah sakit. Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka di bagian pinggang dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Selain itu, korban juga mengalami multitrauma. Kasus penembakan relawan Prabowo Gibran itu saat ini ditangani oleh Polda Jatim. Hal itu dikonfirmasi oleh Kasat Reskrim Polres Sampang, Ibtu Edi Eko Purnomo pada Senin 25 Desember 2023. Saat ini polisi tengah mendalami kasus tersebut dengan mengumpulkan keterangan dari warga. Sementara tim penasihat Prabowo Gibran langsung menjenguk korban pasca peristiwa terjadi. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyoroti peristiwa ledakan smelter di Morowali, Sulawesi Tengah. Seperti diketahui, peristiwa itu terjadi di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. Peristiwa itu mengakibatkan 13 karyawan meninggal dunia, 29 lainnya luka berat, 12 korban luka sedang, serta 5 korban lainnya luka ringan. Jubir Muda Timnas Amin, Hari Akbar, mengungkap turut berduka cita atas peristiwa kebakaran tersebut. Akbar berkata peristiwa tersebut merupakan salah satu dampak dari hilirisasi. Menurut Akbar, hilirisasi yang tidak inklusif menyebabkan banyak kerugian di masyarakat. Mulai dari kerusakan lingkungan, tidak hadirnya kesejahteraan, hingga standar keselamatan kerja yang tidak dipikirkan. Akbar mengatakan berdasarkan sejumlah sumber di lapangan, tungku smelter sebenarnya sudah bocor dan harus diperbaiki dengan menghentikan proses produksi. Akan tetapi tungku masih dipaksa untuk terus berproduksi hingga akhirnya memakan banyak korban. Akbar mendorong pemerintah untuk mengevaluasi ulang standar keselamatan kerja pada smelter, yang meminta agar pemerintah tidak hanya mementingkan investor dengan narasi hilirisasi, tetapi pada pelaksanaannya justru masyarakat yang menjadi korban. Presiden Joko Widodo disebut telah memiliki rencana yang akan dilakukan untuk presiden terpilih 2024 nanti. Jokowi disebut akan mengenalkan presiden terpilih kepada para pemimpin dunia. Rencana Jokowi terhadap presiden terpilih itu disampaikan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Luhut berkata bahwa Jokowi telah bersiap mengenalkan presiden terpilih kepada tokoh ternama dunia. Mereka diantaranya adalah Syekh Muhammad bin Zayed atau MBZ dan Muhammad bin Salman atau MBS. Pengenalan itu dilakukan demi menjaga dan membangun hubungan personal dengan tokoh dunia. Luhut mengatakan hubungan personal Jokowi dengan pemimpin negara lain berdampak pada kemajuan Indonesia. Dalam momen tersebut, Luhut berharap agar masyarakat bisa menciptakan suasana pemilu yang sejuk, aman, dan damai. Lebih lanjut, Luhut menyampaikan bahwa ia bersyukur telah bekerja dengan Presiden Jokowi selama kurang lebih 10 tahun. Keinginan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 untuk membangun 40 kota selevel Jakarta mendapatkan banyak kritikan. Salah satu kritikan disampaikan oleh pengamat bidang perkotaan Yayat Supriyatna. Yayat berkata bahwa pembangunan 40 kota tersebut merupakan jargon politik. Menurut Yayat, program tersebut susah untuk diwujudkan dan tidak realistis. Yayat menuturkan perlu mengkaji lebih dalam tentang pembangunan puluhan kota setara Jakarta. Pasalnya, pembangunan kota selevel Jakarta bukan merupakan perkara mudah. Menurut Yayat, apabila parameternya adalah Jakarta, dibutuhkan key performance indikator tentang apa yang dimiliki Jakarta dan apa yang akan ditiru. Ia menekankan hal yang akan ditiru dari Jakarta harus jelas. Yayat berkata bahwa Jakarta menjadi kota termahal dengan biaya hidup ideal mencapai 15 juta rupiah per bulan. Oleh karenanya, 40 kota yang akan dibangun Amin harus memiliki standar gaji tinggi dan ekonominya harus naik.
Menurut Yayat, jika pendapatan warganya tidak tinggi, maka investor tidak akan berani melakukan pembangunan. Yayat berkata, jika ingin membangun 40 kota selevel Jakarta, maka harus memiliki mesin penggerak untuk meningkatkan ekonomi dan mengatasi kemiskinan. Dia menyarankan adanya pemerataan dengan redistribusi fungsi daripada membangun puluhan kota setara Jakarta. Menurut dia, kota seperti Jakarta bisa membagi fungsinya dengan kota lain supaya tidak terlalu gemuk. Misalnya, Jakarta membagi pusat pemerintahan ke IKN, sedangkan pendidikan ke Depok. Sementara bidang ekonomi kreatif ke Bandung, industri ke Cikarang dan Karawang. Dengan pembagian seperti itu, maka ekonomi bisa tumbuh dan berkembang setara dengan Jakarta. Pernyataan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar terkait kondisi kota Balikpapan saat debat disebut salah dan keliru. Sebelumnya Caimin mengatakan bahwa Balikpapan masih sulit listrik, menghadapi jalan rusak dan krisis air bersih. Hal tersebut diungkap Caimin saat menjelaskan program membangun 40 kota selevel Jakarta. Pernyataan itu kemudian dibantah langsung oleh Wali Kota Balikpapan, Rahmat Masmud, pada Senin 25 Desember. Rahmat berkata bahwa apa yang disampaikan Caimin keliru dan tidak tepat. Menurutnya Balikpapan yang menjadi salah satu kota penunjang IKN dalam kondisi baik. Ia menyebut bahwa Caimin salah dalam melihat data sehingga menyampaikan pernyataan yang keliru. Rahmat mengatakan bahwa pasokan listrik di Balikpapan sangat mencukupi dan jarang mati listrik. Jika terjadi mati listrik, menurut Rahmat, hal itu dipicu karena ada perawatan atau gangguan non-teknis. Sementara terkait air bersih, sumber air berasal dari 2 waduk, yakni Waduk Manggar dan Bendungan Teritip. Waduk Manggar memiliki suplai normal 1.100 liter per detik, sedangkan Bendungan Teritip memiliki produksi normal 200 liter per detik. Selain itu, Balikpapan juga menyiapkan embung Aci Raden untuk pemenuhan air bersih masyarakat. Embung itu direncanakan memiliki produksi normal 150 liter per detik dan akan terintegrasi dengan Bendungan Teritip. Rahmat mengatakan kebutuhan air di Balikpapan justru meningkat seiring dengan pembangunan IKN. Pasca pelaksanaan debat Capres-Cawapres, kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakin pihaknya bisa menang dalam satu putaran. Menurut TPN Ganjar Mahfud, debat Pilpres 2024 bisa membawa dampak positif pada perolehan suara kubunya. Hal itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ruhut Sitompul. Ruhut yakin bahwa pemilih yang belum menentukan pilihannya akan beralih memilih Ganjar Mahfud. Sementara itu, jubir Timnas Amin Angga Putra Fidrian tidak setuju jika Pilpres berlangsung satu putaran. Angga memastikan bahwa Pilpres akan berlangsung selama 2 putaran. Hal itu karena jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka akan memberikan kualitas diskusi yang lebih baik. Menurutnya, rakyat akan melihat Capres bertukar gagasan dan program dengan durasi lebih panjang, sehingga masyarakat tidak salah dalam memilih pasangan Capres-Cawapres. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyebut bahwa Gibran Rakabuming meniru strategi Jokowi saat debat Pilpres. Tudingan itu ditanggapi oleh tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Komandan TKN Fanta Prabowo Gibran Arif Rosyid mengatakan bahwa tudingan tersebut merupakan cara kubu Ganjar untuk mencari-cari alasan. Arif mengatakan bahwa seringkali pihak yang kalah justru berusaha mencari-cari alasan untuk menjustifikasi kekalahannya. Arif menjelaskan pihaknya menyadari bahwa dalam kontestasi Pilpres 2024 harus ada strategi yang dilakukan setiap paslon. Oleh karena itu, menurutnya wajar jika semua pihak memiliki strategi saat debat Cawapres. Arif menilai Gibran merupakan lokomotif dari gerbong besar generasi muda. Sebab Gibran memiliki pikiran dan tindakan yang di luar kebiasaan atau out of the box. Sehingga dengan kemampuan itu menjadikan sesuatu yang harus diperjuangkan bersama oleh TKN Prabowo Gibran. Putri Ma'ruf Amin Siti Nur Azizah mundur dari jabatannya sebagai Wakil Rektor 4 Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Hal itu dikonfirmasi oleh Rektor UNESA Nur Hasan atau yang akrab disapa dengan Cak Hasan. Putri Ma'ruf Amin ternyata sudah mengundurkan diri sejak awal pekan ini. Cak Hasan mengatakan Siti Nur Azizah mundur dari jabatannya karena ada tanggung jawab yang harus dijalankan dan ditunaikan di luar UNESA. Sementara itu, Siti Nur Azizah belum lama ini mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Mahfud. Dukungan itu disampaikan Siti Nur Azizah pada Rabu 20 Desember malam. Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu bahkan dipercaya sebagai Ketua Dewan Pembina Barisan Advokasi Keadilan Indonesia Ganjar Mahfud atau Bagi Kama.
Menurut Siti Nur Aziza, Ganjar layak menjadi pemimpin Indonesia. Ia yakin bahwa Ganjar Mahfud bisa mengemban amanah untuk menjalankan supremasi penegakan hukum adil. Peristiwa penembakan relawan Prabowo Gibran di Sampang, Madura menjadi perhatian publik. Polisi mengungkap bahwa pelaku mengenakan pakaian serba hitam. Pernyataan itu disampaikan oleh Kasihumas Polres Sampang, Ibda Sucianto pada Sabtu 23 Desember kemarin. Ibda Sucianto berkata bahwa pelaku mengenakan celana dan jaket hitam. Selain itu, pelaku juga mengenakan masker dan helm. Ibda Sucianto mengatakan bahwa pelaku berjumlah 2 orang berboncengan menggunakan sepeda motor. Pelaku tiba-tiba mendekati korban saat sedang mengobrol dengan 3 temannya di pinggir jalan. Menurut polisi, pelaku menembak korban sebanyak 2 kali dan mengenai pinggang korban. Adapun peristiwa itu terjadi pada Jumat 22 Desember pagi. Korban diketahui bernama Muara, 50 tahun, warga Dusun Mandemandaya, Banyuates, Sampang, Madura. Saat ini kasus tersebut tengah ditangani oleh Polda Jatim. Polisi masih berusaha melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi. Polisi terus melakukan penyelidikan kasus penembakan terhadap relawan Prabowo Gibran yang terjadi di Sampang, Madura. Kasihumas Polres Sampang, Ibda Sucianto berkata bahwa pemeriksaan saksi atas peristiwa penembakan itu terus berjalan. Para saksi merupakan warga setempat, 1 diantaranya adalah pemilik toko tempat korban ditembak oleh orang tak dikenal. Ibda Sucianto mengatakan hingga saat ini saksi terus bertambah. Selain itu, pihaknya juga telah mengamankan beberapa alat bukti dari kasus tersebut. Namun dirinya enggan membeberkan secara detail terkait alat bukti itu. Alat bukti penembakan relawan Prabowo tidak dibeberkan secara detail lantaran sebagai kebutuhan proses penyelidikan. Ibda Sucianto juga belum bisa menjelaskan apakah di TKP ditemukan selongsong peluru atau tidak. Sedangkan terkait identitas pelaku, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Seperti diketahui, seorang tokoh masyarakat yang juga merupakan relawan Prabowo Gibran ditembak orang tak dikenal. Korban diketahui bernama Muara, berusia 50 tahun. Korban ditembak sebanyak 2 kali oleh pelaku di bagian pinggang. Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka multitrauma. Korban sendiri saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Penampilan debat Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming hingga kini masih menjadi sorotan. Salah satu hal yang menjadi sorotan dari penampilan Gibran adalah saat dirinya mencecar 2 lawannya menggunakan singkatan. Gibran menanyakan terkait SGIE kepada lawannya Caimin saat debat berlangsung. Akibatnya, Caimin kebingungan dan tidak mengerti arti dari SGIE. Momen tersebut menjadi sorotan politikus PDIP Arya Bima. Menurut Arya, pertanyaan seperti yang dilontarkan Gibran hendaknya diatur oleh KPU pada debat selanjutnya. Arya menegaskan aturan mengenai pertanyaan seperti yang diajukan Gibran perlu diluruskan oleh moderator. Arya kemudian menyoroti pelafalan Gibran yang menggunakan bahasa Indonesia saat menjelaskan kepanjangan dari SGIE. Sementara itu, juru bicara dari PKS, M. Iqbal menilai pertanyaan soal SGIE diajukan Gibran untuk menguji pengetahuan lawan. Namun, Iqbal menyayangkan istilah SGIE yang dijelaskan menggunakan pelafalan bahasa Indonesia oleh Gibran. Menurut Iqbal, wajar jika Caimin tidak memahami pertanyaan Gibran karena istilah bahasa Inggris dijelaskan dengan pelafalan bahasa Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.